Buat gue, galau itu seperti candu. Gue sudah sangat tercandu oleh kegalauan sehingga gue merasa bahwa galau itu sesuatu yang sangat penting buat kehidupan manusia. Di setiap kesempatan gue akan galau. Awal-awalnya gue pas lagi mandi gue galau. Sampoan sambil nangis. Lama-lama gue sikat gigi juga nangis. Dan yang terakhir gue gunting kuku sambil nangis. Setiap bisa gue galau, gue pasti galau. Kadang-kadang kalau gue dapat gebetan yang sempurna, gue akan berusaha untuk membuat hubungan gue jadi galau. Gue akan nangis diam-diam ringkuk, sembunyi di bawah kolong tempat tidurnya, tiap hari, tiap saat untuk menangis. Galau itu bisa menyelamatkan umat manusia. Kebayang kalau zaman dulu Hitler kerjaannya galau, nggak ada perang dunia kedua. Nangis mulu kerjaannya. Mudah-mudahan hari ini gue bisa ketemu cewek yang akan membuat gue galau. Kadang-kadang kan berbuka dengan yang manis. Galau gue bisa membuat gue tambah manis. Jadi gitu kalau misalnya, kenapa ya lo? Peng. Berhentinya di depan gitu. Lihat. Gue hari ini mau galau, Peng. Sudah kelihatan dari episode 1 galau terus Mas Adi namanya. Jadi gue akan mengomentari lo dengan sangat galau dan dramatis. Misalnya. Misalnya, Topeng, lo lagi bawa apa? Ini lagi bawa makanan, Mas. Apa? Makanan? Kan makanan itu punya teman. Makanan itu punya ibu. Kalau ibunya nyariin makanannya kemana, dia akan nangis, Peng. Dia akan... Kan gue bilang kau punya acting itu nggak pol-polan, nggak natural kau punya acting itu. Itu kan galau, tadi kan acting galau katanya Pak Kurang Sutradara. galau, kurang dapat galaunya. Contohnya gimana? Kamu harus Jangan pakai contoh. Ya, sutradara itu dia memberi contoh. Di mana-mana sutradara itu. Iya. Sutradara itu paham pengarahan acting, directing. Coba contohnya. Coba, ya. Oke. Ini makainya gimana lagi? Ini kita ngulangnya dari bumper awal nih, lama ya. Cek. Asisten aja. Ini apa lagi? Oke, ya mulai ya. Lo harus galau, Topeng lagi keluar nih, Topeng keluar. Nah lo menggalaukannya kayak gimana? Udah Peng. Ini kan gak ada di latihan tadi. Udah keluar ya. Topeng, Masuk. maju. Nah tanya. Topeng dari mana? Ini membeli makanan, Mas Boris. Itu apa makanan? Ini kan bulan puasa. Kamu kayak kelucu. Cut. Kenapa jadi ngondek? Bukan yang ngondek. Lo harus galaunya tuh yang sempurna. Lo ingat pengalaman lo dulu diputusin kayak gimana? Kan aku ini sutradaranya. Kok malah kau jadi marah-marahin aku? Pokoknya nanti dilolai. Tolong, yang bagus dulu ya. Yang harus menjiwai. Oke, gayanya seperti apa? Kayak film apa Bollywood, Film apa lah, layar modelnya. laga atau segala macam. Galaunya terus ada Kami konteks. jantan mungkin, kami Nggak. jantan. Drama Nanti nggak Mesir. laku programnya. Drama Mesir. Drama mesin. Ya, harus kayak gitu. Drama Mesir. Mesir. Bukan Mesir. mesin ya. Drama Mesir, oke? Drama Siap Mesir. ya? Kau ulang lagi nanti ya. Yoi. Kamera. Action. Iya, Cleopatra. Cleopatra. Sakit Mas. Kamu beli apa itu? Ini makanan. Buat ditaruh di bawah piramid. Iya, ini saya ngomong sama siapa sih? Ini ceritanya hieroglif. Ini mau gue yang bebek ini. Nggak tahu Oh, pelajaran nggak tahu. sejarah. Hieroglif. Oh iya, hieroglif. Ini mau makanan hieroglif. Oh iya, bukan hieroglif itu coretan di dinding. Oh, salah lagi Karakternya saya. lain. Oke. Gue Firaun. Oke. Jahat dong. Nah, lo nggak usah make up, cocok jadi mumi. Nah, ya gitu ya. Oke, coba. Cut. Aduh. Gak sempat keluar galaunya tadi Pak Saudara. Lama kali mau mencapai galau, penonton udah nunggu penonton itu. Ya udah, sekarang Ini maunya semua kayak kok syuting ini nggak benar, itu kameramen ngapain nongkrong di atas? Itu yang di control room lagi ketawa-ketawa. Mana zoom? Aduh, diaturnya kurang banget. Ini control room nih apa lagi? Aduh. Ya, Sekarang sekarang bikin
Kasih konteks yang bagus buat Dia kita itu deh. paling cocok jadi Sphinx. Udah. Sphinx. Drama Mesir kan? Ya, yang lain deh genrenya galau dalam apa drama? Gurun pasir udah banyak di sini. Oh ya Mas, tadi kan yang kamu komentarin kan Mas Adi terus. Aku kan masuk kamera juga, komentarin dong. Gimana yang face-ku? Aduh, mukamu itu bukan kamera jenik, Tapi karjenik. maksudnya kerjanya kapan? Mobil, car, Car. ya kan? Mobil tahu kan? Tahu, tahu, Jadi tahu. kau itu ganteng kalau dalam mobil, ditutup kacanya, Kacanya polos hitam, mobilnya hitam, dibom. mobilnya baru kau ganteng. Ganteng sih. Salah Pak Saudara. Kasih kita pengarahan dong. Galaunya harus kayak gimana? Yang jelas. Galau kalian, aduh ini juga. Kasih adegan yang bagus. Lampunya ini kurang meyakinkan kalau ini lagi ada di Mesir. Lampunya ini kayak lagi di pasar Minggu. Pasir-pasir. Gak bisa diapa-apain juga, gak bisa diapa-apain juga. Harus lebih galau lagi gimana? Harus lebih galau, tolong ini harus. Nah adegannya total. apa? Bollywood. Kita Bollywood kan ganti, jangan galau. drama Mesir. Sinetron dong, sinetron. Ya sinetron apa? Bollywood aja ya. Sinetron apa? Bollywood, oke. Tapi di sini nggak ada tiang. Gak apa-apa. Kita nggak bisa. Kan Bisa, itu harus bisa. ada tiang. Saya akan improvisasi nanti. Saya akan oke. mencari tiang. Oke, benar. oke. Siap. Siap, oke. Saya kan figuran, siap. Kamera. Action. Halo, sayang itu kedangdut sih. Ini adalah biskuit. Hai. Kalau Pak Saudara, kalau India itu namanya siapa? India namanya Khan. Kan. My name is Khan. My name is Kan. Your name is Is Sanjes. Iskan ini orang India, orang Jawa Iskan ini. biasanya kalau India tuh muter-muter meja dulu Oh sampai iya, naik muter-muter meja. meja. Nyanyi dulu sambil muter-muter. Ini India apa OB sih? Muter-muter meja. Ayo galau. Galau. Sambil Kan. nangis sih. Kan, ini yang makan. kan gue apa lu? Aku kan manggil Kan. Gue juga kan ya. Namanya Mas Adi Kan ceritanya di Oh sini. nama gue kan. Nama lu? Nama saya adalah VJ. VJ. Oke. Halo Kan. Raditya Dika, pemuda yang kurang gagah, sedang mengalami kegagalan di bulan puasa. Tidak bisa melihat makanan adalah kegalauannya yang pertama. Mau tahu kegalauan lainnya? Jangan kemana-mana. Walaupun galau, tapi paling nggak tiap episode gue selalu ditemani cewek cantik seperti ini. Bisa aja. Iya, bisa aja. Pergilah kau, pergi dari hidupku. Gak bintang Kak. Kenapa gue rentan banget ya sama galau? Dikit-dikit gue galau, dikit-dikit gue galau. Apa gara-gara sebentar lagi mau lebaran? Bentar lagi mau lebaran, gue jadi kangen sama nyokap gue. Nyokap gue itu apa ya, ngangenin banget gitu, unyu sekali dia. Gue udah berapa lama ya gak ketemu ya? 2 jam kalau gak salah ya. Ya, satu rumah, gue kan emang sama dia ya ternyata. Gue mau dikit rumah gue. Cuman gak apa-apa, kadang-kadang kita akan selalu sedih sama nyokap kita yang selalu membesarkan kita. Gue mau nanya sama pendengar-pendengar Suci FM, kira-kira lagu apa yang mau di-request yang menyebabkan lo galau, membuat lo nangis ya. Apalagi soal ibu lo mungkin. Kita lihat, teleponnya gue tunggu, dengerin lagu yang satu ini dulu. Mana kameranya? Sebelah sini kan? Sebelah sini. Si pemuda tanggung, Raditya Dika, menjalani harinya dengan setengah hati. Saat bekerja pun, dia menjadi pemuda yang galau. Kenapa sih? Ya enggak, ini Tak, untuk menebalkan statement lo gitu. Oh gitu, oke. Dan biasanya pemuda-pemuda galau itu bisa tidak galau lagi kalau dia dapat elusan dari wanita cantik. Oh gitu Kalau ya. sudah, jadi begitu barusan. Itu refleks itu. Loh, Jadi- kan saya mengikuti skrip aja Oh iya, ikutan, ya iya. kan? Apakah kegalauan Radit yang kedua? Kita lihat aja langsung ya. Dielus tapi ditinggal pergi, makin galau. Seorang pemuda bisa semakin galau gara-gara itu.
Dan kadang-kadang kalau gue ngerasa ya, gue juga semakin galau. Apalagi kalau punya temen kayak gini, Ji. Dit, Gue kenapa ya, akhir-akhir ini gue sering suka sedih, makan gue banyak, jerawat gue banyak. oh mungkin lu lagi PMS kali. Iya mau dapat kayaknya, gue mau udah tanggal sih. Iya. Kenapa sih? Lu Iya. tuh perhatiin sama lu sini. Ya gitu. Gue galau bukan salah leher ya, coba tolong Panji. Keluarkan semua emosi lu, Radit. Oke Panji. Lu adalah orang yang tepat kalau ingin bercerita tentang sesuatu yang bikin lu sedih. Tapi ingat nggak Panji, terakhir kali gue nangis itu. Cut! Aduh, kan udah aku bilang. Lu nongol dari mana, Riz? Sini dulu, aku kan sutradaranya. Sutradara apaan? Dari awal kan udah jadi sutradara aku ini. Gak usah pakai toa ngomongnya ya. Kamu tuh nangis, aduh. Emang nangisnya kayak gitu kan? Radit, kan udah aku bilang dari tadi, nangis itu harusnya total. Ini apaan Itu sih? udah total, gue kalau nangis emang kayak gitu. Lo nggak- Nangisnya tuh harus, Nih kalau gue nangis ya, udah. Ini kayak ini gitu. kayak orang nangis gua. kesubukan. Iya. Boris, ini dandanan sutradara. Lagi merangkap. Oh, kalau di orang lain mungkin kelihatan kayak sutradara ya. Kalau di lu kayak tukang sayur gue perhatiin. Gak cocok tahu tukang sutradara kayak begini kayaknya. Enggak, Radit. Harusnya nangisnya itu harusnya lebih mendalami peranmu itu. Jadi Biar gimana? lebih dapat emosi sedihnya. Gue Gue bisa. coba lo. Gue bisa. Coba. Itu Panji Itu kalau emosi. Kalau Panji. misalkan lagi marah, sama aja dong. Panji, coba gue yakin ini lo nggak bisa. Apa-apa? Lo nangis tapi pas lagi ngorok. Itu kayak bayi. Enggak, coba kau acting nangis. banyak banget permintaannya ya. Enggak, biar Radit ini nanti total nangisnya. Oke, boleh. Emang gue adalah contoh sempurna. Kau kan ya. artis. Betul. Jangan ada Magdalena malu artis beneran. Apa? Kau benar-benar acting nangis Ya, seolah-olah kakimu itu kejepit. oke. Gue butuh properti. Ceritanya lu pohon. Ah, udah gak enak. Ceritanya lu pohon ya. Kan ceritanya lu pohon, ceritanya gue kan terantuk pohon. Tuh kayak gini kalau nangis tuh, kayak Nangisnya kayak gitu, sutradara. oke? Gue udah melihat ekspresi lo, gue udah melihat ekspresinya dia. Gue sekarang tahu gue harus nangis kayak gimana. Oke, udah tahu kan? Tahu. Oke, jadi siap-siap semua ya. Kamera! Action! Nah terus gue apaan di sini? Panji, gue lagi sedih, gue mau nangis. Mungkin kesedihan gue tuh terakhir dari waktu zaman gue masa kecil karena menurut teori Freudian. Secara psikoanalitik gue tuh tidak mendapatkan pencerahan dari kedua orang tua gue. Udah cukup cerdas gue. Kenapa kayak gini? Masih Bos, abis ngedudukin kue lapis ya? Iya, Masih lengket. Panji, Radit. Iya bos. Radit sih terutama, Panji enggak. Iya anak bos maksudnya. Saya turut prihatin. Gimana? Saya tuh bilang, saya nggak apa-apa kamu mau curhat, kamu mau ngapain bebas, tapi mic-nya dimatiin dulu. Mike belum mati bos. Belum! Jadi gini, kalau namanya orang galau itu. Lu kenapa? Gue sebagai, lu sebagai karyawan gue sangat prihatin. Kenapa, Radit? Untuk jadi anak gaul, Iya. galau itu tidak cukup. Iya. Kita harus memamerkan kegalauan kita. Oh gitu. Makanya, enggak, gak usah ngeraba-raba. Iya, saya sudah sempat bilang, saya tidak mau. Oke. Siapa yang? Balik lagi. Kenapa gimana? Jadi kalau misalnya saya lagi galau, saya suka menyiarkannya kemana-mana. Supaya seluruh dunia tahu kalau gue galau. Masalahnya, lu galau itu menjijikan. Semua galau yang menjijikan bos. Pernah lihat si Panji galau nggak? Kemarin Panji galau. Terus akhirnya, ini apa lagi sih? Radio ini nggak akan cerah masa depannya. Kayak gitu bos. Emang bos nggak pernah galau? Nggak pernah gua. Sama sekali? Nggak apa-apa, nggak. Apa sih yang lu kangen nyokap lu ya? Kangen Kangen sekali. nyokap lu ya? kangen sekali. Lu kurang duit. Berarti apa yang harus saya lakukan sekarang? Sekarang matiin dulu mic-nya. Matiin mic-nya ya? Nah ya. Matiin mic-nya. Panji. Panji, kita tahu lo baru 2 minggu keluar. Cuman jangan kayak gitu juga dong. Dari mana keluarnya gue? Masa kecil. Gak apa-apa, gue pengen matching aja mumpung baju gue lagi orange. Oke,
Sekarang kita ngapain ya kalau menurut skrip? Kalau menurut skrip Menurut skrip harusnya adalah sutradaranya datang lagi. Sudah datang lagi dan marah. Iya. Dan marah dan ngusir kita supaya kita out frame. Oh, oke. Makanya kalau ikutan reading ikut perhatiin. Bukan, skripnya itu adalah aku nggak ada masuk lagi. Ya udah, udah. Harusnya ini dia Nih, stand nih, up. Aduh. Ya, gue mau ngurusin Radit dan Boris. Ah, Dadah. Action. Atau gue juga apa? Nih ya, sejauh yang gue tahu, galau itu lebih banyak merugikan daripada menguntungkannya. Galau sesungguhnya. Galau maksudnya, sesungguhnya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Asik. Orang galau itu, contoh satu. Orang galau tuh rata-rata galak. Mending kalau galaknya bisa dimanfaatkan. Kalau anjing galak bisa dimanfaatin jaga rumah. Awas anjing galak. Nggak pernah kan lu ngeliat rumah, awas galau galak. Nggak pernah lu ngeliatin kayak gitu. Yang kedua, kalau ngomong sama orang galau, pasti orang galaunya nggak merhatiin. Pernah nggak lo masuk-masuk terus gitu bilang, hey men, tadi gue ketemu sama Magdalena. Gila ternyata dia cantik banget ya. Men. Lo nggak merhatiin gue? Merhatiin apaan? Lo kenapa sih? Lagi galau. Malah dia yang curhat sama kita. Padahal kita yang tadi mau cerita sama dia. Gila kan? Dan yang satu lagi adalah, orang galau itu tidak produktif. Contoh, kalau misalkan siapa namanya itu Isaac Newton lagi duduk di bawah pohon. Yang benar kan ketika kejatuhan apel, terus dia berpikir, kenapa apel bisa jatuh? Oh, ini pasti gravitasi. Tapi kalau lagi galau, semuanya serba salah di mata dia. Lagi duduk di bawah pohon, kena apel. Apel ini bahkan tidak menyukai aku duduk di sini. Apa salahku? Alexander Graham Bell, harusnya dia mancing layangan. Main layangan, layangannya kena ketip. Terus dia langsung berpikir tentang elektrik, tentang listrik. Tapi kalau lagi galau, enggak. Lagi main layangan. Langit aja tidak suka bermain denganku. Sayang, kamu tahu nggak bedanya jaket sama kamu? Apa? Kalau jaket dipakai buat ngangetin kamu. Kalau kamu pakai buat ngangetin aku. Sayang, Ya? papa kamu dokter mata bukan? Kok tahu? Aku besok temeninnya operasi mata. Kenapa? Masa sekarang semua cewek terlihat jelek di mata aku kecuali kamu? Papa kamu... Iya, kok tahu? Saya belum ngomong apa-apa loh. Lah, kan kita udah ada ikatan batin. Gitu banget sih. Lucu deh kamu. Mas, misi kameranya ngalangin saya, Mas. Iya. Mungkin ini channel Sakit lagi. Kali ini Raditya Dika galau kembali. Seorang jomblo yang kecil ini galau gara-gara melihat orang yang lagi pacaran. Kasihan deh lo. Kat. Aduh, kok kau lagi yang muncul? Kenapa kali? Kok jadi situ yang batang saya jadi apa? Buat napa-napa. Boten apa-apa, wis piye to? Oke. Kenapa? Kamu kemarin saya itu kenapa? Tadi hostnya udah mantap itu tadi. Bih. Udah Sekarang- sing ada lawan tadi hostnya itu. Host itu berpasangan. Satu cantik, satu. Aduh, nggak gitu juga, Pe. Lah gimana lagi? Bintang tamu cuma satu. Ini, aduh, ini lagi kau sebelah-sebelahan. Kenapa sih? Kenapa? Ini kok sebelah-sebelahan duduknya. Nggak bagus duduknya. Salah blockingnya. Aduh, maaf Salah, sini, coba, ini. Ya, Kenapa nggak coba bagus? mbaknya duduk. Saya duduk di sini. Terus? Mbaknya duduk. Iya, saya duduk. Si G tadi duduk kurang. Kalau kalian lagi gombal-gombal tuh harus lebih rapat. Harus lebih rapat. Ya? Jangan rapat-rapat. Coba aja, misi Mbak. Jadi harus lebih rapat. Enggak, misalnya Kayak lagi diangkut terus lagi aja rapat begini ya. rapat-rapat. Rapatnya begini aja deh. Rapat, mesti rapat gitu. Parfum kamu apa sih? Baunya menusuk ke hati aku. Saya dong, saya. Salah. Oh iya, ngerti. Udah, pikir. Kamu, Oke. kamu kok wangi banget sih? Kok tahu? Pakai menyan apa? Bukan yang dikira saya setan. Oke, pokoknya kalian udah tahu harus ngapain kan? Ini belum dinyalain, harus udah dinyalain. Ya, ya.
Salah. Pokoknya kalian udah tahu kan harus ngapain. Tahu. Harus lebih mesra lagi. Nggak perlu saya contohkan sekali lagi kan? Jadi mesra-mesraan lagi nih. Pertanyaannya cuma satu. Ya. Tadi Kak Boris ini kalau adegan apa nggak dicontohin? Kalau adegan pegangan kenapa dicontohin? Itu natural. Oh natural. Bawaan lahir. Oh bawaan. Oke? Kamera. Kamera. Action Rolling. di depan. Asik, pinter juga lu. Gombal lagi ya. Aku dulu. Oh, kita lihat apakah Radit semakin menangis? Apakah follower 3 jutanya juga ikut menangis? Kita lihat yang satu ini. Sayang, Iya. kamu tahu nggak? Mhm. Kalau dari 500 orang di Jakarta Iya. yang suka sama kamu, pasti ada aku salah satu di antaranya. Kalau ada 100 orang di Jakarta Selatan yang suka sama kamu, Iya. pasti ada aku salah satu di antaranya. Kalau ada 20 orang di studio ini yang jatuh cinta sama kamu, Iya. pasti ada aku salah satu di antaranya. Tapi kalau misalnya semua orang di dunia ini gak suka sama kamu, pasti aku udah mati. Karena gak mungkin aku hidup tanpa mencintai kamu. Kamu lihat nggak layangan yang terbang-terbang itu? Layangan itu terbang di angkasa. Terbang. Kalau kamu terbang di hati aku. Mas, ngojek ya Mas? Enggak. Hai, Mas, antar saya ke depan 5.000 ya. Saya bukan ngojek. Oh, habis? Wah, ini Saya sepeda galau. anak-anak ini. Sepeda anak-anak ini ya. Ini sepedanya nggak ada pedalnya satu. Jadi dari tadi aku tuh paling nggak suka ya kalau Kenapa sih? misalnya lihat orang-orang pacaran di tempat umum. Jadi dari tadi aku tabrakin pakai sepeda ini satu-satu. Apa? Orang pacaran? Orang pacaran semuanya. Karena aku nggak suka banget, apalagi kalau misalnya kamu. Kenapa? Kita udah ketemu, terus aku pikir kamu adalah jodohku dan sekarang kamu berdua-duaan sama dia di tempat umum seperti ini. Dia pengamen. Aku penari Bali. Dia, Oh, kok jadi kayak dia gitu? bukan pengamen. Dia apa? Pengemis cinta. Oke. Saya jadi bingung saya harus jalan kemana. Tapi sekarang kalau misalnya kamu bisa kasih tahu satu alasan kenapa kamu lebih milih dia daripada aku. Kasih tau, Beb. Ya kan nggak bisa ngomong kan, jadi nggak tahu ada apa alasannya. Yang jelas pertama, pengamen ini adalah juara 1 stand up Kompas TV. Oke. Karena dia juga sih. Jadi kamu bilang. Aku nggak suka banget lihat orang jalan-jalan berdua-duaan seperti ini. Aku jadi tambah galau. Sehari-hari aku jadi tambah galau. Kemarin aku kepikiran kamu, aku nangis. Kenapa? Aku lagi sikat gigi, aku mikirin kamu. Kenapa? Aku lagi nyebrang jalan, aku mikirin kamu. Kenapa? Aku lagi di toilet, aku mikirin topeng. Jadi benar-benar satu hal yang buat aku tuh jadi nggak bisa. Apalagi kalau tahu kamu pergi sama cowok lain. Aku nggak kuat. Aku nggak kuat. Maskara aku luntur. Aku nggak Pakai kuat. maskara. Pakai maskara. Pantas maskara aku hilang Iya. sama kamu. Yang nomor berapa Cina? Nomor 5 enak ya Ah. Cina. Yang mana nomornya mas? Jangan kayak gitu. Jadi gimana? Hati aku tetap untuk kamu. Oh, tapi dia gimana? Nggak apa-apa. Dia serap aja. Oh dia seret. Aku pelek. Enggak. Sama aja diinjek-injek juga. Aku desperate banget. Kenapa sih tidak pernah ada cewek yang mau sama aku? Apakah aku harus lari ke pantai? Mungkin kamu kan Lalu aku mau ngecomberan? Lo apa sih? Aku harus lari ke pantai dan ke Turiaku. kamu jangan cari penyanyi lagi. Enggak. Cari Enggak. yang lain aja. Iya, terakhir kali aku emang hampir jadian sama penyanyi lain sih. Penyanyi lagi. Ini lagi. Namanya Ian Kasela. Jadi, aku desperate banget, gimana dong caranya supaya aku bisa dapetin kamu. Semua cewek yang aku suka tuh pada nggak mau semua. Biar gue kasih nasihat gue sebagai Kasih nasihat. entertainer jalanan. Pengamen, bilangnya pengamen. Pengamen. Supaya lu gak desperate, lu harus cari cewek. Udah. Cari pacar lagi. Ya nggak? Oh itu intinya? Oke. Aku mau bunuh diri aja. Mau bunuh diri? Aku bakal pergi ke toko obat. Aku di sana aku ambil banyak pil. Pil. Iya, kemarin aku coba bunuh diri 10 kali pakai pil obat cacing tapi nggak mati-mati. Pakai pil KB coba juga. Pil KB juga coba ya. Pakai pil KB juga coba. Udah minum 10 kalau pil gitu cacing pakai nggak racun mati-mati. tikus. Pakai racun tikus, udah gimana? dimakan topeng. Ya, iya benar. Jangan, Mas Radit. Karena kalau misal lu bunuh diri,
maka 3 juta followers lu bakal dikemanain. Nggak masalah itu. Saya bakal menjadi followers pengangguran. Follow aku aja. Lo nggak inget apa yang terjadi ketika kemarin teman sekantor kita, teman sekantor gue, ditolak cintanya. Kang Sayur lewat lagi. Katanya lu mau bunuh diri loncat ke jalan. Gue tunggu-tunggu lu nggak lewat-lewat. Iya, makanya tadi gue tabrak. Gue lagi nunggu timing yang pas. Gue lagi nyeritain soal pengalaman Udah, gue sama kelamaan. teman yang lain. Nih untuk kamu. Tapi bang, biasa kan kalau cewek dikasihnya bunga ya? Iya. Kenapa dikasihnya rumput begini? Kan ini Emang kambing kita? ini bukan romantis maksudnya. Cemilan. Ya cemilan kita begini enak aja. Oh tabrak oh. Waduh. Woi, kok jangan tabrak? di jalan dong. Cut! Kok sutradaranya ditabrak? Ini bangkunya ngalangin jalan ah. Oh, Aku belum mati. Kamu diulang lagi, kamu harus lebih sedih lagi, oke? Iya tapi aku... Nangisnya kayak Panji tadi nangisnya ya. Iya, aku- Yang Iya oke. nggak ada cegur. Nggak ada cegukan. Bukan begitu ya? Ya udah aku Oke? coba mati. Iya. Kamera. Kamera. Kurang ayun. Kamera. Action. kamu jangan sedih ya. sama siapa? Kamu sama siapa sebenarnya? Aku sama siapa ya? Iya sama aku aja. Sama kamu? Kenapa gue kalau nangis ngondek? Tapi benar kamu akan mencintai aku seumur hidup kamu? Iya bener, Benar? bener. Tidak umbar janji? Tidak umbar janji. Tapi memberi bukti? Tapi memberi bukti. Bener. Lalu kamu masuk penjara. Emang aku polisi, nggak tahu juga. Ayo, aku pergi deh. Ini Gua kenapa ngapain lagi lewat gua? lagi sih? Habis bensin, dorong. Yes. Habis bensin. Ya udah kalau gitu. Kalau kamu nggak mau sama aku, mending aku mati aja. Aku pergi, aku akan loncat dari jembatan yang aku tahu. Ya udah. Jembatan Semanggi. Jembatan Semanggi deh. Sayang. Kalau masih jam 3, aku nyari Triniwan dulu. Ya, Sayang. Dia lagi desperate. udah kenapa Mendingan gimana kamu ya? mendingan kamu tolongin dia dulu deh. Aku tolongin dia. Aku lelaki sejati kok. Ya udah, aku tolong dia dulu ya. Minta ongkos goceng. Ambil sedompet-dompet. Makasih. Ya nggak ada isinya. Galau. Anak-anak zaman sekarang itu identik dengan galau. Ini itu galau, ini itu galau. Kayaknya galau itu identitas dari anak remaja zaman sekarang. Kayak kalau misalnya kita jalan ketemu ada orang. Lu gak galau men? Enggak, gue gak galau. Wih, imigran! Bukan orang Indonesia. Orang suka galau, orang suka galau. 4 kata buat lo yang suka galau. Cemen abis lo. Karena gini, menurut gue sosial galau-galau itu gak apa-apa lah. Tapi kalau misalnya sampai ngumbar ke sosial media, itu tuh absurd. Karena gini, oke lah di Twitter, gue pengen bahas yang di Facebook. Gue sering banget lihat orang galau di Facebook. Facebook itu ada sosial media yang bukan buat untuk orang galau. Sekarang gini, apa di Facebook kalau misalnya lu mau nulis status, kan ada komen. Di bawahnya ada apa? Satu fitur, like this. Like this. Ibarat kalau misalnya ada cewek lagi, gue galau, ada orang bakal bagus nih, gue suka banget lu galau. Aneh. Karena kalau misalnya gue mungkin mau bikin sosial media gitu, gue bakal bikin namanya tuh Facebook buat orang kampret gitu. Jadi kalau misalnya mau nulis status galau, gue galau, di bawahnya bukan like this. Tapi mungkin ada puk-puk, ada ya moment, ada cie, atau ada satu fitur yang terus gue harus bilang wow gitu. Biar enak. Lagian Facebook tuh juga aneh ya. Lu perhatiin deh, kalau misalnya Facebook itu, lu pernah punya Facebook gak? Coba yang di sini. Punya? Pernah pacaran kan pastinya? Pernah update status di Facebook nggak? Pernah update in a relationship di Facebook nggak? Yang nggak jawab satu, keluar aja itu pintu keluarnya mas. Karena gini ya, lu perhatiin deh, kalau misalnya lu mau pacaran, bakal harus confirm relationship di Facebook. Lu harus menyetujui, pasangan lu harus menyetujui kalau kita itu pacaran. Tapi kalau misalnya putus, bisa satu belah pihak. Ini ibaratnya kayak KUA yang nggak absurd, yang nggak afdol ya. Buat pacaran aja harus confirm dulu, tapi buat putus satu belah pihak. Yang lebih kasihan lagi kalau misalnya lu diputusin lewat Facebook, lu bayangin perasaan lu gimana? Bangun pagi, buka Facebook, loh kok gue single? Tiba-tiba dia like this gitu. Buat gue sekarang, like this bro, like this.
Tolong Lai, darurat Lai. Gembes. Tawa. Tadi orang itu sepedanya pakainya ini. Sekarang kau ini lagi. Cuman satu sepedanya. Cuma satu. Enggak, soalnya yang itu tinggi gue nggak bisa naiknya, yang ini kan bisa. Ini memang kelihatan sini sepeda kau. Pas, dan baru kali ini juga kulihat ada orang naik sepeda pakai kemeja rapi, sepatu Oh nggak gitu. apa-apa, iya ada boncengannya lagi nih, nggak tahu buat apaan. Buat siapa yang bonceng kayak gini. Tolong dong ini enggak, tadi gue lagi jalan di tengah-tengah biasa olahraga sore kan. Kan gue sebagai, tadi dulu jangan pegang-pegang dulu. Gue sebagai orang kaya kan harus hidup sehat. Jadi gue tadi naik sepeda. Iya, jadi tapi tiba-tiba gembes di tengah-tengah jalan, tolong dicek. Kayaknya kenapa aku? Bentar ya, kalau kulihat dari jam terbangku yang udah tinggi kali ini, aku kuraba dari luar udah tahu nih bolongnya di mana. Di mana? Bentar ya. Nggak perlu dicelupin situ. Oh nggak perlu, skillku udah tinggi. Sap. Belah mana? Hampir nggak bisa tertolong pak. Enggak. Iya. Gua tahu skill lu sebagai tukang tambal ban tinggi. Tapi Riz, yang gembes yang belakang. Oh yang belakang. Siapa? Kampret. Ayo digeser, majuan lagi dikit biar enak masuk TV-nya. Posisi apa ini? Bentar ya. Raba-raba dulu. Tadi sekali sih kena dur gitu. Iya, aduh. Ini ada paku nempel di dalamnya. Iya. Terus kau Satu paksa ya, berjalan tadi kan, ban dalamnya itu melipat. Jadi setelah aku pikir-pikir, bolongnya ada 4 ini. Tadi jelas-jelas gue tuh lagi naik sepeda cuma sekali der gitu doang. Nggak mungkin Logikanya, 4. Cuma satu pasti. Pakunya ban cari yang dalamnya bener. ini kan set kempes. Iya. Dia melipat, kau paksakan berjalan. Nah lubangnya ini jadi tusuk semua, jadi ada. Nah, ini bisa-bisanya lu aja ini. Enggak, memang betul nggak ini. mungkin. Ini pasti gara-gara tambal ban lu nggak laku, sekalinya ada Loh. pelanggan. Kau Ya. pikir aku tukang tambal ban curang? Iya, pasti kau menipu ini, nggak mungkin. Tadi cuma sekali, kerasanya cuma jegluk sekali aja kok. 4. Udah gue, aduh keras sekali. Kan udah. Ngapa kau? Kenapa berantem kalian? Mana boleh berantem. Cuma ini 1 segmen bisa buat 3 Iya, episode nih. Ngapain sih lu Kok? pada? Kenapa sih? Udah, udah. Lu jangan berantem di sini, ntar barang gue berantakan, lu mau ganti. Dia kere jelas nggak bisa ganti, lu Nah mau ini ganti. dia. Karena dia kere, bagi sekalinya ada pelanggan ditipu. Tipu gimana? Gue lagi naik sepeda nih tadi, Ah. gembes. Cuma sekali. Bahasa Gembes tuh apaan? Gembes. Gembos, kempes dan gembos. Oh, jadi gembes. Ya. Tar dulu. Biar dia bagianku cerita. Jadi tadi sekali Bukan, kau geser dulu sedikit. Sempit kali ini. Ah, di sini enak jadinya. Oh. Bocah, lu toanya Ya. built in ya. Enggak, kalau kalian harus jauh-jauh ini nggak tahu kenapa narik-narik terus ini. Tadi udah ketahuan dia mau nipu. Ya Allah. Mau nipu ngapain Tadi dia? aku Mbak, bilang geser aku dikit. bilang banku kempes Nggak kan. perlu jadi aku-akuan juga. Terus dia lagi ngecek-ngecek nih. Kempes, Dia terus? bilang, "Oh, nih padahal yang gembes belakang. Tadi udah sok-sok bilang ada gembes di sini." Terus udah gitu tadi waktu di jalan kenapa aku sekali? Lobangnya 1. Begitu mau dibenerin dia bilang lobangnya 4. Nyari untung ini. Oh gitu. Lu baru buka berapa lama bergaul sama gue udah ketularan tukang nipu lu ya. Gua benerin sendiri aja gimana? Dasar tuti, cepat tipu. Cepat belajar lu dari gue ya. Bukan gitu, ini ketusuk paku. Sap. Terus. Kempes ban dalamnya itu kan. Iya kan Iya. 1, kenapa jadi 4? Dipaksa dia berjalan, dinaikin. Jadi berlipat ban dalamnya itu kena tusuk. Bagian yang lainnya jadi lubangnya ada 5. Begini 5 gimana 5? Oh, salah. Nggak mungkin Faktanya nyoblos ada 4, aku kali. pengen untung jadi aku bikin 5. Pilih gubernur aja cuma bisa coblos sekali. Pusing banget sih ini berdua berantem. Kenapa sih? Si Radit galau, ini nggak bener-bener gimana sih lagi pada puasa nih, bukannya pada Jaga silaturahimnya dong. Tapi kalau aku di sebelah kakak ini aku adem kok, nggak berantem bawaannya. Masa sih? Mana sih lu? Kasihan tuh. Anak buah lu itu si Radit, Lagi kasihan. galau dia. Kasihan tuh. Enak aja, radio gue radio bagus, terhormat. Gue Galau galau. apaan? Gara-gara lu tau nggak? Gara-gara dia galau, dia kan penyiar terus produser. Iya. Gara-gara dia galau, penyiar dikit-dikit nangis. Lagu Lagunya semuanya mellow nangis. semua. Sampai iklan isinya orang nangis. Kenapa Ini sih? semuanya jadi galau. Radio lo semua jadi galau. Gara-gara Radit, makanya lo jangan Gimana kita cuekin nggak gitu. galau? Kalau orang-orang suka berbuat jahat, nipu.
Aku kan gak jahat. Masa sih? Bilang aku, siapa yang bilang kamu jahat? Siapa? Ih, dia nggak jahat. Ya dong, tampar boleh. Aku mau ditampar tiap hari. Kenapa sih kak? Ini lagi bahas Radit. Oh, iya. coba ya. Iya benar-benar. Jadi Kita fokus, gimana? kita fokus. Fokus, Gimana fokus, coba? fokus. Ini kenapa ya bisa kayak begitu ya? Gue juga nggak tahu. Ntar gue tanya deh ke dia di radio gue. Tapi ini gimana nih? Ya begitu, mau dikerjain nggak? Ada duitnya nggak? Iya. Iya, gua tukang tambal bannya. Bisa ditanya gua ada duit apa kagak? Oh, tukang tambal ban. Pantes, mukanya kayak ban dalam. By the way mirip gak? Mirip gak? Mirip gak? Mirip. Mirip ya? Mirip. Ah, mirip. Saudara kita. Kita ini saudara. Iya, Ah, saudara. Michelle setahun mahal ah. Wow, cincin tahu tuh. Michelle kesiang bola. Iya. Enggak, Afrika ini itu. kita masih saudara, sepupu. Kita saudara. Iya. Dulu Ini masih under ya? di Shanghai. Ini masih under ya? Di Shanghai kita punya itu bokapnya dia, bokap gua jualan bakmi sebelahan. Oh gitu. Kenapa nasibnya beda? Kok nih kayaknya kayak artis gitu. Kalau Nah, masih bikin warung. Itu jualan dia warung. masalahnya. Ini warung juga saya yang sponsor ah. Saya Sponsor. 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 Saya tanam modal ah. Sponsor. Saya tanam modal. Sponsor. Saya tanam modal ini semua ini saya, dan duit dari saya. Oh. Tapi tau gak kenapa Mbak dia, lagi pilek apa bagaimana? Oh iya. Aku ada Ada buat masuk angin. kenapa dia bisa jadi menanam modal? Karena dia banyak duit. Kenapa dia jadi banyak duit? Tahu? Kenapa? Dia jadi istri pejabat. Deng. Saudara gua hebat kan jadi istri pejabat. Lihat tuh, kinclong sekarang. Padahal dulu kemana-mana, ingusan, dekil. Oh jangan kasih tahu dong. Itu kan zaman dulu, zaman Iya. kita lagi main gundu sama-sama. Ya Iya. enggak? Nggak mau diajak sekalian ke Cina sana biar sukses juga. Iya, bener-bener. Jadi apa kayak supir, pembantu Iya, kayak bener-bener. apa gitu. Saya kebetulan saya bentar lagi mau berangkat ke Hong Kong. Kamu mau ikut? Oh, boleh. Ada lowongan yang cocok banget buat kamu. Oh, boleh. Ayo. Ikut saya ya. Asik. Jadi TKI. Apa? Yaudah kerjain ya. Iya. Sengli ya, 20.000. 20.000. Kenapa ngomongnya jadi kayak dia? 20.000. 20.000. Gue bingung ya. Kan kita semakin mendekati Idul Fitri yang katanya hari kemenangan. Harusnya semakin mendekati amal ibadah kita tuh semakin baik, bener nggak? Kenapa ini orang-orang kayak gini malah makin menipu? Kan nggak baik ya. Gue nih curiga jangan-jangan sebenarnya mereka sekomplotan ini. Orang-orang tuh demi menghalalkan segala cara gitu ya. Jadi mereka buka tambal ban, mereka sendiri yang nebal paku. Ini sama kayak orang yang apa ya, ibaratnya jual obat pilek gitu tapi dia sendiri yang nularin ingusnya gitu. Kayak gitu. Nah, yang gue bingung nih pasti orang-orang kayak gini nih yang nyebarin paku nih berkomplotan gitu. Gue rasa ntar begitu mau ditambal ya, mereka bagi hasil. Jadi jangan-jangan itu di pakunya juga ada namanya gitu. Pas dicek, wah nih pakunya namanya Boris nih. Wah nih pakunya namanya Topeng nih, ada tulisannya lagi. Selamat melanjutkan perjalanan Anda. Aneh banget. Udah gitu. Yang gue bingung nih, jangan-jangan nanti kalau misalnya dia bilang bener pakunya ada 4. Jangan-jangan ini bagi hasil ini ntar. Misalnya, oh ada 2 paku nih, namanya G. Oke, G 2 bagian. Gitu. Oh ada 4 paku nih, punyanya Boris. Berarti Boris 4 bagian. Saya bener ya? Ini pada galau. Kenapa sih ya? Kalau baca Twitter juga gue galau nih. Wearable, hoof. Gitu ya. Makin galau, F-nya makin banyak. Makin galau makin banyak gitu. Kalau malam minggu gue suka baca di Twitter. Biasanya cewek-cewek yang paling sering nih. Biasanya ngomong gini. Sebel, udah mandi, udah wangi, gak ada yang ngapelin. Mandi aja nggak ikhlas ya gue bilangnya. Mandi aja kali. Emang kalau nggak ada yang ngapelin lo nggak mau mandi? Mandi aja nggak ikhlas apalagi sedekah ke anak yatim coba. Udah gitu ada lagi yang galau. Galau nih pacarku 2 hari nggak ada kabar. Pacar lo 2 hari nggak ada kabar, lo jangan galau, lo ke polsek, dia kemana 2 hari nggak ada kabar. Nggak, tunggu. Emang orang kalau followernya makin banyak, jalannya makin ngegang ya? Kenapa sih lo kalau jalan? Lo nggak Agnes Monica jalannya gitu. Followernya lebih banyak.
Bukan karena follower. Anyway, apa? Sebel nih. Udah mandi, udah sampoan, udah wangi, nggak diapelin. Bete. Aku tampar dulu ya. Nggak, aku galau kok Ernest. Kenapa jadi aku-akuan sih lu najis banget ya? Saya galau. Gue galau. Kenapa sih? Kenapa Saya sih lu galau. lagi Gue puasa-puasa galau, tuh harusnya Ernest. bahagia, ceria, Karena itu senang. udah wangi, Riang. nggak ketemu jodoh juga. Terakhir udah bisa mau ketemu jodoh, ternyata jodohnya pergi. Oh, yang kemarin mau nikah nggak jadi itu ya? Iya. Yang mungkin sedang menonton. Oke. Iya, Ya, Pak terus- Ernest, aku kenalan sama cewek di terminal waktu itu. Kenalan di terminal. Terus aku lihat, wah ini jodohku, ketabrak bis. Ya, sedih kok Ernest. Terus sekarang Dari lagi naksir Madagaskar. siapa? Aku lagi naksir nih sama, kayaknya sih saudaranya kok Ernest. Oh, saudara gue, Iya. Lena. Iya. Lo nyogok gue aja. Ya, nyokap pakai apa nih? Cincailah. Pakai cinta. Nyokap pakai cinta. Lu jangan galau-galau, gue punya obat nih. Oh ya, itu dia. Aku butuh galau. Aku butuh Butuh obat buat galau. Ada. Gue punya obat galau. Ini gue beli dari Shanghai ya, kiriman dari saudara gue. Mas Radit kemana aja? Ntar dulu dong, ini mau transaksi. Iya. Mau dapat duit ini gue. Itu bukannya deodoran, kok Ernest. Ini cara Aku tahu siapa yang lebih butuh. Saya nggak tahu. Kalau dia udah bukan butuh deodoran lagi ini. Pestisida. Disinfektan. Mati dong. Udah gak mempan deodoran. Mas Radit Nggak, ya, banyak ini- banyak minum obat nih. Ini apa kok? Ini adalah obat anti galau sari lendir terenggiling. Sarin. Ngambilnya gimana Oh, coba? ini di Shanghai laku banget, laku Laku keras. banget. Itu Iya. bukannya enak buat mie instan. Nah, ini cara pakainya tapi sama kayak Anti- deodoran. Dioles anti-galau. ya, dioles-oles di badan-badan biar wangi. Nanti itu semacam aromaterapi anti galau. Ini harganya berapa kok Ernest? Ini harganya 175.000. 175. Iya, murah Buat kan? kayak gini doang. Oh, enggak doang, ini berkhasiat kok doang. Buat sari lendir terenggiling doang. Itu terenggiling ngondek, susah nyarinya. Oh iya. Cara bisanya gimana? Terenggiling yang ngondek. Tadi yang geraknya Iya. gini sama yang gini-gini ngondek kok itu ya. Makanya susah nyarinya, Susah makanya banget ya. mahal. Kalau lagi ngorek semut gini-gini kali itu. Ngoreknya begini, Tapi memang ini ngoreknya berfungsi begini. Mas Radit tiap hari galau, kasihan. Saya di radio susah. Lah justru kasihan, makanya gue mau kasih dia obat ini. Tapi obatnya deodoran, ini gimana caranya? Coba aku tes dulu ya. Jangan. Aku tes dulu ya. Ini harus dites dulu. Coba Ya, sih, coba sih. Bisa, misalnya Aku kan galau. lagi galau. Huf. Nah, Aku adalah pria sejati. Kenapa jadi dagunya ya? soalnya dagunya mau ketek. Gak enak banget. Ya mana aku nggak dikasih lihat proses transformasi dari Tadi galau ulang menjadi tidak galau. Huf. Hey ladies. Inggris. Kenapa Oh, sih iya. dia? Kenapa sih galau mulu sih? Nggak tahu, saya itu setiap hari udah sama Mas Radit kan tiap hari. Mas Radit mandi tak temenin, makan tak temenin, semua tak temenin. Belum Dia tuh bayar, galau jangan terus. Bahasanya kalau nggak cuma fallback iya. Aku ditinggalin cewek gitu. Mas Radit itu memang udah di program jomblo dari Jangan lahir. ceritain dulu problem gue. Iya, problem gue problemnya sama tuh cewek. galau setiap hari. Setiap deketin cewek nggak pernah. Tadi kan dia sudah ceritakan, dia deketin Lena. cewek Lena mau deketin Lena. Hmm. Sudah saya hitung semenjak saya kerja di radio sudah 175 cewek deketin Mas Radit. Tuh, 175 cewek, 175.000. Cocok. Nah, yang 3 itu hampir mati ya. Yang 170 ketabrak bis semua tadi. Ceweknya kayak bis semua tadi. Kamu bawa kutuk. Iya. Gebetan gue di satu bis waktu itu. Oke, Mas pas. Radit itu lemas bangun tidur kalau ada cewek, wah dia langsung wah. Ceritain pas gue first date sama Lena. Ngedit pertama mau ngomong, Mbak Lena udah muntah-muntah. Kasihan sekali. Ya galau lagi Mas Radit gitu. Mau ngasih bunga. Soalnya gini, yang kok, dikasih Ernest. bunga bangkai. Kasihan gitu. Gini. Koernes. Tenang, kalau Lena nggak ada masih ada Mongol. Ngomong gak enak. Nah, Koernes. Jadi gini Koernes, setiap kali ada cewek yang lagi berpuasa, pasti gak mau dideketin sama aku. Lena kan nggak puasa, kenapa dia tetap nggak mau sama lu? Ya juga sih. Ya gak maksudnya, Iya. mereka pasti muntah biasanya. Iya. Gak tahan lihat gombalan-gombalan. Muntah sampai rumah diare gitu terus gitu. Itu semua akan berakhir dengan mengkonsumsi ini. Ya. Obat oles sari lendir terenggiling. Ini harus dipakai Mas Radit. Aku butuh pembuktian lagi kok. Tapi terlihat khasiatnya gitu. Ya udah, mending Mas Radit sekarang cepat beli ini. Oke. Saya akan beli. Pak Eko, makasih ya Ko ya. Kok ngutang dulu ya? Terima Utang, transferan. utang. Bayar, woi. Bayar dong.
kasih pendengar Suci FM, Anda masih bersama dengan saya Panji Pragiwaksono. Tadi baru saja saya mainkan lagu dari saya sendiri, judulnya Mulanya Biasa Saja. Dan saya pengen menutup siaran dengan bilang bahwa galau itu kan gak ada manfaatnya ya. Jadi sebisa mungkin hindarilah. Gak semua orang tuh mesti tahu kalau lagi sedih. Sedih, simpan aja untuk diri sendiri. Ada sebuah ucapan yang saya dapatkan dari film Dead Poet Society. Carpe diem. Wow, carpe diem itu dalam bahasa Inggris artinya seize the day atau raihlah hari. Niscaya kita tidak perlu galau lagi. Dan sekarang gua akan mainkan sebuah lagu dari musisi yang sangat keren. Dia ganteng, sempat jadi model, dikenal dengan Kena Deh. Yang ini judulnya Untuk Indonesia, lagu gue sendiri. Lagu gue emang enak-enak. Apalagi lu? Siarannya keren. Peng, pernahkah gue nggak keren? Oh, pernah. Oh pernah? Sering makanya. Iya. Terus tadi loh, yang bahas tentang apa? Yang kalau capek diem tadi, keren banget tuh. Bukan capek diam. Emang apa? Carpe diem. Carpe diem itu artinya seize the day. Apa sih sedih? Apa? Seize the day itu dalam bahasa Inggris artinya raihlah hari ini. Jadi Peng, Jadi misal gini. kalau misalnya Wis, brilian. kemana? Aja kemana? Saya sendiri. Datang dia sendirinya. Kalau misalnya lu bangun esok hari, jangan pernah lalai untuk semangat. Buka mata lu. Selalu melihat esok hari sebagai sebuah harapan baru, Peng. Jangan sedih, jangan galau. Muka udah susah, jangan sampai hidup dibikin susah. Saya langsung Oke, kalau begitu biar saya gaul, saya upload dulu di Twitter. Cie, punya Twitter lu sekarang? Carpe diem. Punya Twitter? Yoi bro. Apa akun Twitternya? Topeng Eng. Aktif Sembiring. Oh, silakan di follow. Bukan. Aktif Sembiring. Silakan. Oh, bukan. Bukan. Apa tuh? Topeng_Eng. Oh iya, itu promo boleh lah. Yoi. Topeng_Eng. Temannya @PANDJI. Bagus, itu gue. Follow juga @Panji Musik ya, silakan. Apa namanya? Topeng_Eng_ENK ya. ENK ya. Feeling gue nggak enak nih. Teman-temanku, gue baru saja mendapatkan pencerahan. Asik ya gitu. Jadi tadi gue tidur siang, Ya. lalu gue melihat seorang bapak-bapak, kakek-kakek tua datang ke gue. Dia bilang, Radit, mulai sekarang kamu gak galau lagi. Siapa Gue nih ikut, bapak-bapak? ternyata dia bapak-bapak itu setengah ikan, setengah manusia. Wow. Gue ikuti dia masuk ke gua dasar laut, gue berenang, gue bangun, gue gak galau dan gue ngompol. Oh. Iya, mimpi ternyata. Mimpi ternyata. Ya ternyata mimpi itu kayak memberikan gue pertanda bahwa gue udah gak boleh galau lagi. Radit, gue bangga. Kemana dadanya? Kepalanya? Saya wakili. Jangan. Emang kadang-kadang mimpi bisa membawa perubahan dalam diri kita. Betul. Gue senang udah gak ada yang galau lagi. Galau itu adalah kelakuan orang-orang yang cemen. Betul, sebenarnya. betul sekali. Terus, lu mau kemana? Maksudnya, Jangan, kan gue lagi siaran. Iya, di sini aja. kan gue produsernya. Gimana akhirnya udah gak galau lagi Udah ya? gak galau lagi, terutama sama kamu aku udah gak galau. Bener gak Iya. galau? Coba kamu enyahkan aku, sana pergi, aku gak suka sama kamu, coba bilang. Sana pergi, aku gak suka sama kamu. Bodoh amat. Asik. Keren. Baru laki. Coba ya, laki. Lagi. Yang lebih parah. Lebih parah. Kamu tuh gak bisa hidup tanpa aku. Aku satu-satunya wanita yang kamu suka. Emang kamu O2? Kamu bukan oksigen. Iya, coba lagi, yang lebih parah dong. Yang lebih parah dong. Yang lebih Yang lebih bikin dia sakit dan sedih dan nangis. Iya. Hidup kamu tuh bergantung sama aku. Karena utang kamu banyak sama aku. Plus kamu jelek dan pertumbuhan kamu tidak sempurna. kecil. Kalau soal utang sih emang nggak boleh dihapus sih. Kan udah nggak galau tapi masih boleh ngutang kan? Nggak boleh. Gak bisa. Bayar sekarang. Iya, lagi nggak ada duit. Jadi kamu tetap sama aku kan? Iya deh, nggak apa-apa. Kan galak banget. Udah terima aja, anggap aja rezeki. Siapa udah. yang nggak pengen sama dia, Iya. udah. Iya. Mepet-mepet aja dah. Mendekatlah berdua. Takutnya kayak jembatan konjugasi. Tiba-tiba punya anak. Udah gini. Jadi lu udah nggak galau lagi? Nggak. Hore! Udah gak galau lagi. Betul. Kurangilah sifat-sifat galau. Dunia seakan cerah sekarang. Gue melihat burung-burung berkicau, gue melihat gunung-gunung tertawa, gue melihat awan-awan. Ini gara-gara jamur yang gue minum kayaknya. Kayak lagi mabok mushroom ya. Lagi mabok. Tapi obatnya dari Pak Eros tadi mempan ya?
Obatnya mempan. Mempan banget. Kelihatannya lu bahagia. Iya, Obat anti galaunya berhasil? Obat anti galau dari sari lendir tenggiling. Akhirnya berhasil. Sari lendir Dia tenggiling. tenggiling. Gue akhirnya beternak terenggiling di rumah gue. Bagus kalau gitu. Lu kelakuan lu aneh-aneh ya kadang-kadang. emang. Tenggilingnya yang ondek itu sebenarnya. Ternyata ngondek. Itu Koko Ernest punya nggak ya obat yang lain? Obat anti miskin gitu bisa nggak? Nggak bisa, dia aja masih miskin. Kalau dia punya Jangan sudah kaya obat sekarang. iya. Yang bisa obat melakukan apa? Apa? Obat memperlancar. Peredaran darah. Udah nempel aja di sini dah. Diam. Topeng, lu, gua dan Radit harus pergi sekarang. Kenapa? Kita kasih kesempatan untuk Lena melakukan stand up untuk pertama kali. Beban. Hai semuanya, aku Lena. Kita ngomongin tentang galau ya. Bingung sih sebenarnya. Galau itu penyakit atau apa ya? Gak ada virus yang menyebabkan galau, tapi galau itu merajalela kemana-mana. Ya nggak? Nah gue yakin nih, penyebab yang menyebabkan galau itu karena kita kebanyakan ngelihat masa depan atau masa lalu. Ya kan? Masa lalu, masalah gue, masalah siapa aja deh. Nah kalau ibarat kita ngelihat masa lalu nih ya, kita gambarin kayak kita lagi nyetir, ngebudi. Masa lalu itu kayak kita ngelihat kita nyetir sambil ngelihat spion mulu, ya kan? Lihat spion mulu, nggak lihat depan. Akhirnya nabrak, nubruk, berbahaya, ya kan? Terus kalau misalnya emang jalannya mundur sih itu lain hal, tapi bahaya juga kan? Kalau ngebayangin masa depan itu kayak kita ngemudi tapi pakai peta, ngeliat peta, ya kan? Fokus ke peta. Padahal buset deh, skalanya berapa itu? 1/250.000, ya kan? Udah gitu peta buta lagi, susah banget. Jadi mendingan kita hidup di masa kini aja, ya. Ada nih, waktu itu gue kasihan juga sama teman gue. Dari jauh kelihatannya masa kini, dari deket, wah masa gitu mukanya. Sedih banget. Tatap masa depan kita ya kan, kalau ngebudi masa lalu ya bolehlah pakai spion untuk keamanan kita bersama ya kan. Terus kalau masa depan lihat peta itu biar nggak nyasar, tapi bener hidup di masa kini ya kan, biar kita bisa tahu target orang yang bisa kita klakson. Woi minggir woi, woi, jalan gue, woi.